dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan. Kemarin Ibu sudah mengirim link materi tentang pembelajaran hari ini. Sudah dipelajari semuanya ya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Nah, kalian perhatikan gambar ini. Coba dilihat gambar apa ini anak-anakku? Sawah. Sawah yang berada di mana ini? Gunung. Ya, di gunung. Nah, di gunung. Nah, karena di Indonesia merupakan negara kepulauan, maka ada gunung, laut, ya. Iya, gunung, laut, daratan. Merupakan ini adalah sumber daya alam dari siapa anak-anak? Allah kepada kita semua ya. Kita wajib bersyukur karena kekayaan alam Indonesia. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama adalah mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Terus menganalisis pengaruh dari karakteristik geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial ekonomi.
ekonomi, sosial, dan budaya. Ya. Nah, karena tersebut kita akan mengetahui kepadatan penduduk di Indonesia melalui peta berikut. Di sini peta persebaran kependudukan Indonesia. Yang anak semuanya ya. Nah, ini dari Sabang sampai Merauke. Di situ ada warna hijau, warna orange, dan warna merah. Itu menandakan adanya perbedaan apa? Penduduk, kepadatan penduduknya ya. Kemudian di sini ada tugas, coba diperhatikan dulu, dibaca dulu. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Sambil dilihat petanya anak-anak. Kita dulu ya. Pulau mana anak-anak yang paling padat penduduknya? Pulau Jawa. Pulau Jawa. Karena di situ sudah terlihat jelas ya, warnanya orange semua ya. Kemudian pertanyaan kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Pulau Papua. Ya. Terus berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Apa? Berapa? Iya, 200 sampai dengan 599 orang per kilometer. Kemudian pertanyaan yang nomor 4, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Siapa yang tahu? Papua Barat kurang dari kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Kemudian yang terakhir, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Iya, kita berada di Jawa Timur. Berapa? Boleh kalian lihat lewat HP ya. Dilihat, dicari. Berapa sekarang? Ketik 2021. Kali. Kalau sulit ya dicari-cari sebenarnya ya. Terus tadi malam sudah nemu? Ada yang sudah nemu tadi malam? Ya. Berapa? Iya, sekitar 851 orang. Iya. Per kilometer persegi. Wah, banyak apa sedikit anak-anak? Banyak. Makin banyaknya penduduk, semakin apa? Semakin? Iya, semakin bingung pekerjaan. Ya, sekolahnya jadi banyak. Ya, orangnya banyak, pengen sekolah. Ya, mengakibatkan banyaknya bahasa. Ya. Nah, ini punya video. Coba diperhatikan ya anak-anakku semuanya. Program transmigrasi yang kembali digiatkan oleh pemerintah mendapat respon positif di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Senin pagi, sebanyak 48 calon transmigran dari 15 keluarga diberangkatkan ke lokasi UPT Tanjung Buka SP6, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.
Mereka dilepas oleh Wakil Sekda 2 Sunarto dari kantor Transito Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul untuk selanjutnya berkumpul di Disnaker Trans DIY bergabung dengan calon transmigran lain yang berasal dari seluruh kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Dari 15 keluarga yang berangkat, 4 keluarga berasal dari Kecamatan Bundong, Kabupaten Bantul. Sementara kecamatan lain seperti Piungan, Jetis, Kasian, Limo, Kretek, Bantul, Bambang Liporo, dan Sedayu masing-masing memberangkatkan 1 keluarga yang secara sukarela mendaftarkan diri mengikuti program transmigrasi. Saya senang sekali karena di waktu saya di Pahang sama alhamdulillah saya bisa diberangkatkan transmigran tahun ini. Yang kedua, basis dan saya sebagai orang pendidik yaitu untuk pengembangan pendidikan untuk anak-anak transmigran. Selain mempersiapkan daerah yang akan ditempati oleh para transmigran, pemerintah pun melakukan sejumlah pelatihan yang diikuti oleh calon transmigran. Tujuannya agar mempunyai keahlian yang sesuai dengan potensi daerah tujuan. Untuk mendukung kehidupan peserta transmigrasi, mereka mendapatkan jaminan hidup selama 1 tahun dari pemerintah Kabupaten Bantul dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta perlengkapan bercocok tanam. Selain itu, di lokasi transmigrasi juga telah disiapkan lahan seluas 2 hektar untuk dikelola para transmigran dan seperempat dari luas lahan untuk bangunan tempat tinggal. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Victorianus, Kantor Berita Antara, Wartakan. Nah, tadi ada video tentang apa, Nana? Ya, orang Banten pergi ke mana? Kalimantan. Kenapa orang Banten kok pergi ke Kalimantan itu tadi? Iya, menganggur. Ada yang menganggur. Tinggal di rumah mertuanya, dia nganggur. Ya, nggak punya pekerjaan di Bantul. Ya, kemudian dia pergi ke Kalimantan sama pemerintah provinsi Jakarta. Nah, di situ tadi orang Bantul menuju ke Kalimantan itu dinamakan di dalam video tadi dibilang transmigrasi, ya. Katanya ada kalimat, ada kata transmigrasi. Apa anak transmigrasi? Tadi dari Banten menuju ke Kalimantan Utara. Jadi transmigrasi itu apa? Perpindahan penduduk dari suatu desa, dari kota menuju desa, ya. Jadi itu namanya transmigrasi, ya. Suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk kota ke daerah lain atau desa, ya, di dalam wilayah Indonesia ke daerah lain di desa. Nah, desa itu kan jarang penduduk, banyak lahan, banyak tempat yang belum digunakan secara maksimal. Kalau di kota padat penduduk, ya kalau kita main-main ke Surabaya, ke Surabaya itu kalian lihat tanah tidak? Iya, tidak lihat. Banyak dibangun gedung-gedung, ya, semua kerja di kantoran. Nggak ada lahan yang misalnya ada orang yang belum mempunyai pendidikan yang tinggi bisa pindah ke daerah lain atau wilayah lain yang memiliki
tersebut. Kemarin sudah dibagikan, nanti bisa dikerjakan dengan kelompoknya, kemudian bisa dikirim, hasilnya dikirim kemana? Ke WA grup seperti biasanya. Ya. Nah, di Indonesia tadi banyak sekali pulau, ya, dari Sumatera, Kalimantan, terus Sulawesi, Papua, ya, mengakibatkan banyak keragaman etnis, budaya, ras, suku, dan lain sebagainya, ya. Nah, ini ibu mempunyai video mengenai etnis Rohingya. Ini kita lihat bersama-sama, ya. Kita lihat video mengenai Otoritas Hak Asasi Manusia PBB Bogor. Otoritas Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan laporan terbaru terkait komunitas Rohingya. Laporan dari itu perlakuan terhadap mereka bisa disebut kejahatan kemanusiaan. Mengapa demikian? PBB menjelaskan pada komunitas Rohingya ini telah dirampas keluarga negaraannya. Mereka juga mengalami diskriminasi yang sistematis dan mengalami larangan pergerakan yang parah. Di samping itu mereka menderitakan mengalami penyiksaan hingga eksekusi. Lalu sejak kapan etnis Rohingya mengalami diskriminasi, penyiksaan dan eksekusi? Pada Juni dan Oktober tahun 2012 terjadi ketegangan antara kaum Muslim Rohingya dan penduduk negara Rakhine. Ratusan orang meninggal dan lebih dari 100.000 etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar karena tidak diakui sebagai warga negara. Belum lama ini ratusan warga etnis Rohingya di Myanmar mengungsi ke Bangladesh setelah kekerasan oleh militer kembali terjadi di wilayah negara bagian Rakhine Myanmar. Dalil kekerasan militer ini dengan alasan pencarian pelaku penyerangan Marxis yang kembali terjadi pada 2 bulan terakhir. Diperkirakan ratusan orang tewas dan 1.200 warga dibakar dalam peristiwa ini. Indonesia tepatnya di Aceh dan Medan menjadi daerah tujuan kaburnya para etnis Rohingya yang terusir. Gelombang pengungsi Rohingya mulai banyak masuk ke Indonesia pada awal tahun 2015 lalu. Lewat posisi timur Aceh. Kini warga Myanmar etnis Rohingya sudah banyak yang berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan dikabarkan mereka telah mendapatkan negara ketiga yang bersedia menampung. Amerika Serikat dikabarkan menjadi negara yang memberi suaka kepada para pengungsi etnis Rohingya yang berada di Indonesia. Pemerintah Indonesia pun merespons cepat pecahnya konflik etnis Rohingya dengan militer di Myanmar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi langsung memilih pengurus pusat penelitian. Retno menyebut diplomasi Indonesia bekerja secara intensif dengan pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan masalah ini. Atas nama kemanusiaan tentu ada banyak cara untuk mencegah hal-hal buruk kembali menimpa etnis Rohingya. Kini kapal kemanusiaan terus dibicarakan agar krisis ini menjadi akhir dunia internasional. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, di sini tadi ada etnis apa, Lara? Rohingya, ya. Dia mengalami kekerasan di sana karena adanya apa, Nana? Ya. Karena adanya kekerasan di sana karena perbedaan apa, Nana? Agama. Perbedaan agama. Perbedaan agama.
temennya dikasih sesuatu ya temennya satu ya dikasih ya. Nah, di sini kita tadi cukup belajar pada sila pertama itu nilai ketuhanan. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu perilaku dan sikap masyarakatnya harus mencerminkan nilai-nilai hidup Pancasila. Tadi video tadi tidak mencerminkan. Tadi terjadi persimpangan atau belakang belajar apa namanya? Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai keadilan. Betul ya? Nilai ketuhanan dan ini kita akan membahas satu yaitu nilai ketuhanan tadi. Berarti pengakuan dan keyakinan terhadap Tuhan untuk diakui sesuai dengan hukumnya. Bagaimanakah jika nilai Pancasila pada sila pertama tidak berjalan? Akan terjadi apa? Seperti di dalam video tadi ya, akan terjadi perselisihan. Nah, nanti ibu akan membagikan LKPD yang kedua. Nanti seperti biasanya kalian akan membentuk kelompok belajar untuk mendiskusikan LKPD 2 ini. Ngerti anak-anakku semuanya? Nah, nanti diskusi karena ini pandemi COVID-19, diskusinya agak renggangan ya. Ngerti anakku semuanya? Nah, silakan kalian membentuk kelompoknya untuk mendiskusikan LKPD 2. Di WA kemarin sudah dibagikan, biar memudahkan ibu juga sudah nge-print ya. Dulu ibu ambil ini LKPD-nya, ibu print biar cepat, biar langsung ditulis ya. Silakan membentuk kelompoknya. Ayo cepat. Sudah di situ tadi. Sudah semuanya ya?
ya. Oke. Ya, boleh semua.
Ya, bentar, ya. Siapa, Nak?
Dibaca, perkenalan dulu namanya
hadap sini. Ya. Yang keras, yang keras. Dengar yang sana? Ayo, yang keras. Dipakai maskernya dong. Nah. Yang keras. Nah, bentar dulu. Kok tangan temennya yang mau itu? Belum. Mungkin ada pendapat lain. Oh, Mbak Dalika, boleh duduk dulu. Maju. Ini turun ke akar sama kelompoknya. Kelompok yang keras ya. Yang lainnya diperhatikan. Yang lainnya diperhatikan temennya. Nanti kalau jawabannya Mengapa Islam yang mengalami kegiatan tersebut? Sedangkan penduduk yang mengenal dalam profesornya berkabut, beragama Buddha penduduknya beriring menggunakan agama Buddha dan jalan dari generasi yang menjadi negara Buddha. Berdasarkan video tersebut, bagaimana cara mengumpulkan nilai Pancasila pada sila pertama? Selalu melakukan kegiatan bersama supaya perbedaan yang akan terasa kecil. yang keras. Teman kalian sudah tepat ya, karena ya. Jawaban teman-teman kalian sudah hampir tepat.
sudah memiliki keyakinan itu tadi jawabannya. Terus saling menghormati. Terus apa lagi? Selalu apa? Selalu melakukan kegiatan bersama. Kegiatannya saling bersama-sama mengakibatkan apa anak-anak? Terjalin hubungan. Jadi tidak terjadi tidak tadi pertengkaran, pertikaian, ya, permusuhan dan lain sebagainya. Sehingga dibutuhkan saling sikap toleransi, saling menghormati, menyayangi, saling menjaga, ya, kepada semua pemeluk agama lain sehingga sila pertama dalam Pancasila dapat ditumbuhkan biar tidak terjadi seperti di video tadi. Kasihan tidak terjadi. Nah, sudah pasti jawabannya ini bisa dikumpulkan betul. Nah, kan ketua kelasnya dikumpulkan terus bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Hasil LKPD-nya dikumpulkan. Ibu dikumpulkan di depan nanti ya. Boleh kembali lagi tempat duduknya masing-masing habis itu. Setelah kita melakukan diskusi, senang semuanya? Gembira? Sangat banyak sekali ya kegiatan hari ini, sangat menyenangkan sekali. Nah, hari ini kita belajar apa tadi? Iya, kita tentang kepadatan penduduk suatu wilayah. Ini dari Sabang sampai Merauke. Kita lihat melalui apa tadi anak-anak? Iya, pintar, melalui peta Indonesia. Tadi ada warna hijau, muda, hijau, orange dan lain sebagainya tadi ya. Nah, kemudian apalagi selain kita mengetahui tentang kepadatan penduduk suatu wilayah, apalagi? Apa? Iya, kegiatan transmigrasi. Ya, kita belajar tentang transmigrasi tadi. Setelah kita melihat dari peta tadi, kita belajar transmigrasi, yaitu program pemerintah untuk gunanya untuk apa, anak? Meratakan jumlah penduduk. Pintar semuanya. Mungkin ada lagi. Kita saling menghargai akan pemeluk agama lain. Oh ya, kita saling menghargai antar pemeluk agama lain. Ya, tidak jadi seperti apa, anak? Tadi ya, betul kalian tadi ya. Rohingya sama penduduk
Ya, kita mengetahui nilai ketuhanan, yaitu di mana kita tidak boleh memaksakan kehendak. Tadi kita belajar tentang nilai Pancasila, ada 5 tadi: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan kita, terus kerakyatan dan keadilan. Nah, anak-anak semuanya, materi apa sajakah yang membuat kalian berkesan tadi? Mungkin kalian senang pas materi apa, atau pelajaran ibu apa yang kalian bikin senang, itu apa? Pas apa? Oh, ada penampilan video, pinter. Ayo, katanya Mas Rasul, ada penampilan video. Ya, bagus. Nah, mungkin ada yang lain. Iya, ada gambar peta. Ya, katanya Ope, adanya peta yang dia jadi seneng. Mungkin ada lagi. Kita berdiskusi. Iya, pada kegiatan diskusi. Dari pembelajaran hari ini, apa yang bisa kalian dapatkan? Ya, kita melalui kuliah kita tadi dapat mengetahui pemerataan jumlah penduduk, ya, dari Sabang sampai Merauke. Terus apa lagi? Mungkin ada yang lain? Ya, kita katanya dapat mengetahui arti perbedaan agama. Jadi memang di Indonesia maupun negara lain, orang itu tidak hanya memeluk agama Islam saja, ada agama Kristen, Hindu, Buddha, ya. Itu banyak perbedaan sama saja, jadi nilai ketuhanan. Terus ada lagi mungkin? Kita harus saling menghargai agama. Ya, kita saling menghargai antar agama ke agama lain. Ya, jadi kalau kita tidak saling menghargai, menghormati, akan terjadi pertikaian. Nah, anak semua, nanti di WA group itu akan membagi soal evaluasi. Soal evaluasi itu gunanya untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami pelajaran hari ini, ya. Nah, nanti ibu kirim di WA group, dikerjakan. Nah, di sini agak sulit sinyalnya. Nanti dikerjakan di mana? Di rumah. Sambil LKPD 1 tadi dikerjakan dengan diskusi. Paling lambat nanti malam, yang soal evaluasinya jam 9. Kalau LKPD-nya boleh besok, karena nanti takut kalian ada acara atau apa. LKPD-nya boleh terakhir sampai besok jam 8, ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Ada tidak? Ada. Sudah paham berarti anak-anak semuanya, ya? Nah, sudah paham. Besok kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Seperti biasanya nanti ibu kirim link lagi untuk belajar mandiri dulu sebelum ke sekolah, ya. Yang ngerti? Bukunya boleh ditutup semuanya. Nah, tutup. Kita siap-siap untuk nah, masih dulu. Nah, sekarang berdoa. Sudah semuanya? Sebelum kita sudah semuanya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.